Habib. Oke. Oke. Taqabbalallah. Taqabbalallah. Barokah, barokah. Alhamdulillah, barakah. Naam. Wa ajru thawab insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah sampai di Sab'ah Masajid atau Khamsah Masajid. Ya. Dinamakan Masjid Sab'ah atau Masjid Khamsah ini karena di area ini terdapat 7 atau 5 masjid yang masyhur di kalangan warga setempat. Di antaranya adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Umar bin Khattab, Masjid Fatimah Az-Zahra, Masjid Salman Al-Farisi, dan tentu saja Masjid Al-Fat. Yang mencolok dari masjid yang ada tentu saja Masjid Al-Fat atau Masjid Khondak. Bangunannya megah dengan dasar warna putih dihiasi dengan menara yang gagah menjulang. Masjidnya sangat luas, bersih, dan terawat. Apalagi ini saat kita memasuki di dalamnya, luar biasa. Ada kesan mewah, dipercantik dengan ornamen-ornamen indah. Ada suasana tenang juga karena sejuknya pendingin yang cukup memadai ya. Jadi masjid ini memang tidak banyak dikunjungi oleh jamaah-jamaah haji maupun umroh karena majmuah atau travel umroh biasanya tidak menyertakan Masjid Khondak ini ke dalam agenda City Tour Madinah. Padahal jaraknya tidak terlalu jauh dengan Masjid Nabawi, hanya sekitar 2-3 km saja. Nah ini sayang sekali juga sudah berada di Madinah tetapi tidak mengunjungi masjid yang menjadi monumen sejarah Perang Khandaq, peperangan yang sangat menentukan masa depan umat Islam. Peperangan yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah atau 627 Masehi atau 2 tahun setelah Perang Uhud. Ini bermula dari pimpinan Yahudi Bani Nadir yang bernama Huyai bin Akhtab. Sakit hati karena ulahnya sendiri terusir dari Madinah, mendatangi Abu Sufyan, pimpinan kaum kafir Quraisy di Mekah, untuk bersama-sama memerangi kaum muslimin. Sebagaimana kita tahu bahwa saat Rasulullah hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah yang heterogen terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan dilindungi dan diikat oleh Rasulullah melalui apa yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Dalam piagam tersebut dijamin hak-hak sipil dan dilindungi kebebasan beragama menurut kepercayaannya masing-masing. Namun seiring berjalannya waktu, Bani Nadir berkhianat, berencana membunuh Rasulullah. Akhirnya Bani Nadir terusir dari Madinah dan pindah ke Khaybar. Begitupun juga dengan Yahudi Bani Qainuqa yang bernasib sama setelah melecehkan perempuan muslim di tengah pasar. Abu Sufyan yang dari semula ketakutan dengan perkembangan kaum muslimin Madinah yang semakin pesat, khawatir akan menurunkan pamor kota Mekah, langsung saja menyetujui. Bukan hanya dengan Abu Sufyan saja, Huyai juga menghasut suku-suku Arab seperti Bani Ghatafan yang memang punya kepentingan untuk menguasai kembali perdagangan di Madinah. Begitu juga dengan Bani Asad, Bani Muro, Bani Suja yang juga hendak mengamankan jalur perniagaan ke Syam, ikut dalam aliansi koalisi tersebut dan terjadilah kesepakatan. Hingga perang ini selain disebut dengan Perang Khandaq juga dikenal dengan sebutan Perang Ahzab, yang berarti perang koalisi gabungan suku-suku. Singkat cerita, terkumpullah sekitar 10.000 tentara, jumlah tentara terbesar sepanjang sejarah pertempuran di tanah Hijaz pada saat itu. Mereka sepakat untuk bersama-sama mengepung Madinah, menumpas kaum muslimin dan membunuh Rasulullah. Sementara jumlah pasukan muslim di Madinah saat itu hanya sekitar 3.000-an orang saja. Itu pun diantaranya adalah orang-orang munafik yang tidak bisa diandalkan seperti pada peristiwa Perang Uhud. Mendengar kabar pasukan yang sangat besar itu akan melakukan penyerbuan, Rasul segera bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dengan kondisi pasukan yang tidak seimbang, maka opsi bertahan pun dipilih. Namun para sahabat bingung bagaimana membangun sistem perang pertahanan kota yang tidak mudah ditembus pasukan musuh. Akhirnya sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membuat parit yang memanjang mengitari kota Madinah.
Parit digali hingga standar kuda terbaik sekalipun tidak mampu melewatinya. Rasul dan para sahabat langsung menyetujuinya dan dimulailah penggalian parit atau dalam bahasa Arab disebut Khandaq. Kisah heroik, konflik, pengkhianatan, hingga pecah kongsi mewarnai pertempuran yang berlangsung selama 1 bulan penuh itu. Yang pada akhirnya Allah menampakkan kebesarannya dengan menciptakan badai pasir yang memporak-porandakan kemah-kemah pasukan koalisi. Akhirnya dalam kondisi yang tidak menguntungkan lagi, pasukan koalisi memutuskan untuk menghentikan pengepungan dan kembali ke negerinya masing-masing dengan penuh kekalahan. Dan kejadian itu diabadikan dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 9. Ya, di belakang saya adalah Masjid Khandaq atau Masjid Al-Fat. Di masjid ini Rasulullah SAW pernah berdoa 3 hari 3 malam untuk kemenangan pasukan Muslim di perang Khandaq atau perang Ahzab. Area ini disebut juga dengan area Masjid Sab'ah atau Sab'ah Masajid, tetapi juga sekarang dikenal dengan Khamsah Masajid karena ada 2 masjid yang sudah digusur di lahan parkir, yang menurut kabar di lahan parkir ini adalah Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, di atas sana ada puing-puing Masjid Fatimah. Ya. Lalu di mana Khandaqnya, di mana paritnya? Nah, menurut kabar paritnya ada di jalan raya ini. Jalan raya di balik tembok itu. Nah, jadi umat muslim membuat parit untuk menghalau pasukan musuh dalam rangka untuk mencegah pasukan musuh masuk ke Madinah. Ini bukan tradisi, sekali lagi ini bukan tradisi perang di Arab, ini adalah tradisi perang di Persia. Maka karena yang mengusulkan perang model begini, ketika kekuatan lawan tidak seimbang, maka harus menggunakan parit. Ini adalah tradisi perang di Persia. Sahabat Salman Al-Farisi lah yang mengusulkan kepada Nabi, lalu kemudian disepakati oleh para sahabat bahwa ini adalah usul yang sangat bagus sekali. Di atas sana itu adalah Masjid Utsman bin Affan. Tapi sekali lagi bahwa penamaan masjid ini bukan berarti masjid tempat sholat, tetapi hanya sekedar markas komando. Ketika perang Khandaq ada markas komandonya Ali bin Abi Thalib. Di sini ada komandonya Umar Al-Faruq dengan pasukannya. Di sana ada komando Utsman bin Affan. Di atas sana, benteng sana, peperangan terjadi di belakang bukit ini. Nah, parit-parit ini di jalan raya ini, parit-parit lalu kemudian melingkar membentengi kota Madinah. Jamaah sudah melakukan sholat 2 rakaat di dalam untuk menghormati Rasulullah SAW yang berdoa 3 hari 3 malam di dalam Masjid Khandaq atau Masjid Al-Fat, Masjid Kemenangan, Masjid An-Nasr selama 3 hari 3 malam, karena perang Khandaq ini juga menentukan nasib umat Islam yang berada di Madinah. Jika peperangan Khandaq ini dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy, maka ya bagaimana juga nasib kaum muslimin kelak. Insyaallah ini perang Khandaq, perang parit. Oke, kita sudah alhamdulillah sudah bisa berziarah ke Masjid Sab'ah Masajid atau Khamsah Masajid. Rana